Di awal kisah, diperlihatkan seorang anak yang cantik sedang melihat keluar jendela. Dia melihat seekor kucing yang hampir tenggelam di kolam air mancur, bukan malah menolongnya, dia langsung menutup tirainya. Anak ini bernama Emma. Emma adalah anak yang pintar yang telah mendapatkan banyak penghargaan. Dia sedang bersiap untuk berangkat sekolah. Ayah Emma bernama David Grossman. David mengajak Emma untuk segera sarapan. Breakfast from 5, honey bear. I'm gonna steal one of these. Saat sarapan, Emma bercerita bahwa sebentar lagi akan ada acara penghargaan siswa terbaik di sekolahnya. Siswa terbaik akan mendapatkan medali seperti pemenang Olimpiade. Emma sangat yakin akan mendapatkan penghargaan tersebut. Kemudian Emma bertanya kepada ayahnya tentang kencannya. Tetapi ayahnya malah bertanya kembali apakah itu membuatnya tidak nyaman. Pertanyaan tersebut tidak berlanjut karena kedatangan Bibi Angela yang merupakan adiknya David. Hey! Hey, honey bear. Kedatangan Bibi Angela bukan tentang rencana kencan ayahnya, tetapi menyampaikan tentang rencana adanya babysitter baru. Emma terlihat tidak menyukai rencana tersebut. David mengatakan Emma masih trauma dengan babysitter sebelumnya yang bernama Levia yang terjatuh dari tangga. Emma tiba-tiba terpaku keluar jendela sambil mengatakan, ada kucing mati yang tenggelam di kolam air mancur. Di sekolah, salah satu anak terlihat kaget karena tiba-tiba ada lebah. Dengan tanpa rasa takut, Emma menangkap lebah tersebut, kemudian membuangnya. Gurunya menatap dengan penuh keheranan dan mengucapkan terima kasih kepada Emma. Teman Emma bernama Milo bertanya kenapa Emma bisa melakukan hal itu. Emma menjawab karena sudah terbiasa ada lebah di bengkel ayahnya. About you. Till I blow up my ACL. Di rumah, tepatnya di bengkel David, terlihat David sedang mewawancarai calon babysitter bernama Chloe. Chloe mengatakan bahwa dia sangat menyukai anak kecil. Chloe juga bertanya tentang Emma. Kemudian David mengatakan bahwa Emma adalah anak yang fokus, pintar, dan menyukai minuman coklat. David terlihat cocok dengan Chloe sehingga menyuruh Chloe mulai bekerja minggu depan. Waktu istirahat sekolah pun tiba. Terlihat Milo sedang mengobrol dengan temannya sebut saja Cindy. Seperti anak kecil konvensional pada umumnya, Cindy memamerkan jam tangan barunya yang berwarna ungu. Emma memperhatikannya dengan wajah iri dan tidak senang. Saat Cindy bermain dengan temannya, Emma menabraknya dengan sengaja. Kemudian Emma meminta maaf dan membantu Cindy yang terjatuh sambil memegang tangannya yang terdapat jam tangan. Ya, entah bagaimana caranya, jam tangan tersebut sudah berada di saku Emma. Di rumah, tepatnya di bengkel David, diperlihatkan sarang lebah yang sudah mulai membesar. Sebagai ayah yang baik, David membuatkan minuman favorit Emma, yaitu coklat, dan mengucapkan selamat malam. Terlihat Emma sedang berbicara dengan cermin, kemudian tersenyum. Tibalah hari penting yang sudah dinantikan oleh Emma. Emma terlihat sangat anggun mengenakan gaun berwarna merah dan sedang disisir oleh ayahnya. Setibanya di sekolah, Emma duduk bersebelahan dengan Milo. Emma terlihat sangat yakin bahwa dia yang akan mendapatkan penghargaan siswa terbaik. Tibalah dibacakan siswa terbaik yang diraih oleh Milo. Emma semakin terlihat kecewa dan bercampur rasa amarah sambil merencanakan sesuatu yang jahat kepada Milo. Terlihat David sedang mengobrol dengan Bu Alice. Bu Alice mengatakan bahwa Emma adalah anak yang luar biasa dan tidak mempunyai rasa takut dan kelak bisa menjadi artis karena pandai menempatkan diri. Terlihat Emma sedang berlari bersama Milo ke arah tebing yang tinggi. Sesampainya di tebing, Milo bertanya apa yang Emma inginkan. Dan tiba-tiba entah apa yang terjadi kepada Milo. Sure. Emma kembali kepada ayahnya sambil mengajaknya segera pulang.
Tiba-tiba ada suara teriakan dan ternyata Milo sudah ada di bawah tebing. Ibunya Milo panik dan menangis melihat anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Poor kid. Di rumah, David menceritakan kejadian di sekolah kepada Angela dan mengkhawatirkan Emma syok dengan kejadian tersebut. Emma mengintip di pintu dan tentu saja Emma tidak syok sama sekali. Tibalah Chloe di rumah David dan kemudian berkenalan dengan Emma. David menunjukkan semua tempat di rumahnya kepada Chloe. This is Chloe. Ekspresi Emma tampak tidak menyukainya. Chloe melihat-lihat foto David di kamarnya dan mencuri 2 butir obat milik David. Kejadian tersebut diketahui oleh Emma, tetapi Emma berjanji tidak akan memberitahukan kejadian sepele tersebut kepada ayahnya. Di pemakaman Milo, Emma memperhatikan kondisi sekitarnya, melihat banyak orang yang bersedih dan mengharuskannya untuk juga memasang wajah yang bersedih seperti orang-orang di sekitarnya. Ibunya Milo mengatakan bahwa ia ingin menguburkan Milo bersama medalinya, tetapi medalinya hilang entah kemana, mungkin jatuh ke dasar laut. Ibunya Milo meminta foto Milo kepada David yang diambil saat pemberian penghargaan siswa terbaik sebagai kenang-kenangan terakhirnya. Saat akan tidur, David kembali melihat foto-foto Milo dan ternyata ada foto Emma yang selalu memperhatikan medali milik Milo. David pun merasa curiga kepada anak kesayangannya tersebut. Keesokan harinya, Bu Elis dan pengacara datang ke rumah Emma. Bu Elis mengatakan bahwa ada 3 anak yang melihat Emma bersama Milo sebelum kejadian. Emma yang sedang menguping sontak terkejut dan panik sehingga dengan sengaja menjatuhkan toples sampai pecah, dan benar saja kejadian tersebut membuat Bu Elis dan pengacaranya pamit pulang kepada David. Kemudian David mengobati luka Emma dan menceritakan maksud kedatangan Bu Elis datang ke rumahnya dan bertanya apa yang dia ketahui tentang Milo sebelum meninggal, tetapi Emma mengelak dan mengatakan bahwa Bu Elis berbohong karena membenci Emma. Selanjutnya diperlihatkan sarang lebah di loteng bengkel David. Chloe sudah mulai tertarik kepada David dan berusaha mendekatinya. Emma bermain skuter ditemani oleh Chloe dan melihat Bu Elis dan polisi berkunjung ke rumah Milo. Chloe menyarankan Emma agar jujur terkait kejadian pada Milo, tetapi Emma tetap mengatakan bahwa dia tidak terlibat dengan kematian Milo. Sambil memperhatikan mereka, Emma merencanakan sesuatu yang jahat kepada Bu Elis. Sesampainya di rumah, Chloe terus mendesak Emma dan menakut-nakuti Emma tentang penjara dan kursi listrik yang membuat Emma semakin membenci Chloe. Emma? Pada saat Chloe mencari Emma, Chloe menemukan medali milik Milo di bawah ranjang kasurnya. Kemudian Chloe meletakkan medali tersebut di lampu kamar David tanpa sepengetahuan siapapun. Sarang lebah di bengkel David sudah berpindah di mobil Bu Elis. Entah bagaimana cara memindahnya, lebah itu kemudian masuk ke dalam rambut Bu Elis, mungkin karena rambutnya mirip sarang lebah, sehingga mengakibatkan Bu Elis mengalami kecelakaan mobil. Had a good day. Di rumah, Emma pergi ke kamar ayahnya dan terkejut melihat medali Milo sudah menggantung di lampu. Emma mengambilnya pelan-pelan agar tidak diketahui oleh ayahnya. Karena terlihat mencurigakan, akhirnya David menanyakan apa yang Emma pegang. Akhirnya Emma dengan terpaksa menyerahkan medali milik Milo tersebut kepada ayahnya. Di kamarnya, Emma diinterogasi oleh ayahnya dari mana mendapatkan medali milik Milo tersebut. Chloe memberitahu menemukan medali tersebut di bawah ranjang Emma saat sedang bersih-bersih. Akhirnya Emma mengarang cerita mendapatkan medali tersebut saat bermain dengan Milo. Emma menang dalam permainan dan meminjamkannya kepada Emma untuk dipakai. Emma tidak bisa mengembalikannya karena Milo tidak pernah kembali. Akhirnya bertambah kecurigaan David kepada Emma dan merasa khawatir terhadap kesehatan mental Emma. David menelpon Angela untuk meminta bantuan mencari psikiater yang baik untuk Emma.
Dalam perjalanan, David melihat adanya kecelakaan tanpa menyadari bahwa Bu Alice lah yang mengalami kecelakaan. Dalam tidurnya, David bermimpi buruk. I'm sorry. Pretty happy with yourself. Emma? Setelah sarapan, Emma bersama ayahnya pergi ke rumah Milo untuk mengembalikan medali dan menceritakan bagaimana medali tersebut bisa ada di tangan Emma. Ibunya Milo menerima medali tersebut dengan rasa sedih. Ibunya Milo mengatakan bahwa Bu Alice mengalami kecelakaan dan meninggal dunia setelah pulang dari rumahnya menyelidiki tentang kematian Milo. Menurut di TV, kecelakaannya Bu Alice disebabkan oleh sarang lebah yang ada di dalam mobilnya yang merupakan kejadian yang kurang masuk akal. Mendengar penjelasan tersebut, Emma merasa panik dan segera mengajak ayahnya pulang. To me. Daddy, I'm not feeling well. Saat bekerja dalam bengkel, David mengamati sarang lebah di bengkelnya sudah hilang. Pagi harinya, David mengajak Emma ke psikiater. Emma berusaha tersenyum dengan tulus mendengar hal tersebut. Kekesalannya dilampiaskan dengan melukai telapak tangannya menggunakan kuku jarinya hingga berdarah. Mereka telah tiba di psikiater bernama Dr. March. Meskipun psikiater tersebut sudah profesional, Emma berhasil menyembunyikan jiwa psikopat dalam dirinya dengan mudah, yaitu dengan memasang wajah manisnya. Bahkan, Dr. Mark merasa kagum kepada Emma karena kepandaiannya dalam menyikapi setiap pertanyaan. Hasilnya, Emma 100% normal. 100% perfectly average. Sesampainya di rumah, David melihat Chloe sedang menikmati sinar matahari dengan pakaian terbuka. David mengatakan bahwa Emma sudah ada di kamarnya. Sambil mengambil pakaiannya, Chloe menuju ke kamar Emma. Chloe mengatakan bahwa dirinya dan ayah Emma sudah saling memahami dan Chloe akan menjadi ibu tiri Emma. Emma menjadi semakin marah dan mulai merencanakan sesuatu jahat yang akan dilakukan kepada Chloe seperti yang telah ia lakukan kepada Bu Alice dan juga kepada Milo. Saat ayahnya hendak berangkat kencan, Emma bertanya kepada ayahnya apakah menyukai Chloe, dan ayahnya meyakinkan Emma bahwa itu adalah hal yang mustahil. But I will be home early, okay? Chloe merasakan sesuatu yang kurang baik dan mendengarkan suara aneh. Chloe mencari Emma dan melihat ke bengkel seperti ada seseorang di dalam bengkel. Chloe langsung menuju ke bengkel dan bengkel tiba-tiba tertutup otomatis dan tidak bisa dibuka. Kemudian terjadilah di tengah kobaran api, Emma melihat dari luar jendela, melihat Chloe terbakar dengan api dan akhirnya tidak bernyawa. David langsung berlari menuju rumahnya. Sebelum tidur, David menginterogasi Emma dan akhirnya Emma mengakui bahwa dia telah mendorong Milo dari tebing untuk merebut medalinya, mencelakai Bu Alice karena sangat membencinya, menjebak Chloe karena tidak mau punya ibu tiri, dan menendang Livia, babysitternya hingga jatuh dari tangga. David mulai merasa bingung, bercampur marah dan khawatir kepada Emma. This is David. David ditelepon dari kepolisian dan diberikan kabar bahwa api yang membakar bengkelnya memang sengaja dilakukan oleh seseorang tetapi masih belum tahu siapa pelakunya. Emma, pack your things. David mengajak Emma pergi ke villa di tepi danau untuk sedikit menenangkan pikirannya. Sesampainya di sana, dia disambut oleh temannya David yang bernama Brian. All right. Di villa tersebut, David sudah menyiapkan sebuah pistol. David menelpon Angela menceritakan kejadian kebakaran di bengkelnya.
David sedang melihat YouTube tentang ciri-ciri psikopat sehingga tidak menyadari kehadiran Emma. Emma. Emma berusaha meyakinkan ayahnya bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak akan menyakiti orang lain tanpa alasan. Saat ayahnya sedang tertidur, Emma berencana akan membunuh ayahnya dengan gas, tetapi David bangun tepat waktu sebelum kompor gas meledak. David menghampiri Emma dan bertanya kenapa melakukan hal buruk itu padanya. Dan jawabannya Emma, kalau terjadi sesuatu kepada ayahnya, nanti dia akan hidup bersama Bibi Angela yang masih menganggap Emma adalah anak yang baik. David merencanakan akan membunuh Emma dengan menggunakan obat tidur dosis tinggi yang akan dicampur minuman coklat kesukaan Emma. Saat dibawakan minuman, tiba-tiba Emma meminta diambilkan krim. Tanpa sepengetahuan David, Emma telah menukar minumannya dengan minuman ayahnya. Emma akan membunuh David dengan menggunakan pistol. Tembakan meleset sehingga membuat David terbangun dengan keadaan masih sempoyongan akibat pengaruh obat tidur dan berusaha merebut pistol dari Emma. Emma merebut handphone ayahnya kemudian menelpon panggilan darurat. Emma lari ke kamar mandi dan menutup pintunya. David berusaha mengejar Emma dan akan menembak Emma. Kemudian datanglah Brian membawa senapan. Brian yang tanpa tahu apapun kemudian menembak David untuk mencegah David menabrak Emma. Angela datang ke tempat kejadian dan menenangkan Emma dengan memeluknya. Emma memeluk Angela dengan tersenyum sinis. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah didiklah anak kita dengan agama sejak dini sehingga bisa membedakan baik dan buruk dan tidak menjadi psikopat.